Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari Project Communication Management. Ya, jadi nanti akan diperkenalkan bagaimana sih proses komunikasi itu dilakukan, kemudian metodenya apa aja supaya informasi itu bisa diterima, dipahami, dan juga digunakan secara tepat waktu oleh semua stakeholder yang nantinya akan terlibat. Ya, jadi di sini kita perlu ketahui apa sih pentingnya project communication management ini gitu. Nah, jadi kalau di dalam pengerjaan proyek itu sebenarnya kegagalan komunikasi merupakan ancaman paling besar ya. Karena di dalam pengerjaan proyek ini itu melibatkan banyak sekali orang. Banyak banyak orang berarti kita perlu melakukan yang namanya komunikasi nih dengan orang-orang tersebut. Tapi kan cara komunikasi untuk satu orang dengan orang lain itu tentunya nggak sama ya. Dengan kalian bisa perhatikan bagaimana interaksi kalian di kelas dengan teman-teman kalian, itu pasti akan ada cara yang berbeda untuk berkomunikasi antara satu orang dan juga ke orang yang lain. Nah, jadi di sini kita perlu perhatikan gimana caranya kita berkomunikasi ya. Jadi meskipun di dalam pengerjaan proyek nantinya eh, mahasiswa sekalian itu jago nih teknikalnya, tapi nggak punya soft skill, ya itu sebaiknya diimbangi ya antara technical skill dan juga soft skill, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi itu sebaiknya seimbang supaya apa yang kalian kerjakan ya bisa dipahami sama orang lain gitu, supaya apa yang diinginkan orang lain bisa kalian pahami juga untuk diimplementasikan seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengerjakan proyek pastikan antara technical skill dan juga soft skillnya itu memang seimbang. Pastikan apa yang kalian kerjakan itu memang sesuai dengan apa yang udah disampaikan sebelumnya. Jadi di sini kita perhatikan ada tiga proses utama dari Project Communication Management ini. Yang pertama ada Planning Communication Management, yang kedua ada Managing Communication, dan yang ketiga ada Monitoring Communication. Oke, nah jadi di sini kita juga perlu perhatikan ya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya setiap orang itu adalah unik ya. Mereka itu bukanlah bagian yang bisa digantikan. Seperti yang diilustrasikan di dalam bukunya si Brooke ini. Ya, dia mengilustrasikan adanya em, antara orang, ya kita perhatikan konteksnya itu. Konteks itu tidak bisa kita ubah-ubah ya. Kita harus pastikan sesuai nggak apa yang kita bicarakan ini dengan maksud yang ingin disampaikan. Misalnya, ada pekerjaan nih yang sebenarnya dia itu dikerjakan dalam waktu 2 bulan oleh satu orang. Tapi ada juga orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut oleh ya dalam 1 bulan bersama dengan temannya. Jadi ngerjainnya bukan dia sendiri. Jadi beda ya asumsinya kalau misalnya dua orang mengerjakan pekerjaan dalam waktu 1 bulan dengan satu orang mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 2 bulan. Itu kan nggak sama. Nah, kemudian ilustrasi lain. Seorang wanita bisa menghasilkan bayi dalam waktu 9 bulan. Nah, itu nggak akan sama artinya dengan 9 orang wanita bisa menghasilkan bayi dalam waktu 1 bulan. Jadi, karena nggak mungkin ya 9 orang bisa menghasilkan satu baby dalam waktu 1 bulan. Ya, siapa 9 orangnya ini? Kan kita nggak tahu. Nah, kemudian ya kembali lagi, setiap orang itu unik ya. Kita nggak bisa mengeneralisasi satu orang dengan orang yang lain berdasarkan personalitinya, kemudian berdasarkan apa yang dialaminya saat ini. Bisa aja orang yang ada di dalam tim tersebut itu punya kendala sendiri. Kita nggak tahu permasalahan mereka itu apa. Mungkin karena mereka nggak mengkomunikasikannya ke kita, jadi kita responnya juga nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Makanya ketika kita berada dalam satu tim seperti itu,
kita harus pastikan kita nggak asal kasih penilaian sembarangan, nggak asal-asalan kasih judgement ke orang-orang yang kita nggak tahu nih sebenarnya kenapa orang itu bisa bertindak demikian, kenapa keputusan yang diambilnya itu nggak sesuai sama yang kita ekspektasikan. Ya, kita dalam hal ini kita pastikan kalau misalnya kita itu harus bisa memahami orang lain dulu sebelum berkomunikasi. Ya, jadi nggak ada penilaian-penilaian negatif dalam hal ini. Kita harus tahu dulu konteksnya apa sih sebenarnya masalahnya ini supaya kita bisa tahu untuk bisa meresponnya. Misalnya di dalam satu tim gitu, tentunya kan ada yang namanya junior dan juga ada senior. Ya, misalnya junior programmer itu dia lebih butuh penjelasan yang detail secara mentoring. Ya, jadi dia butuh penjelasan langsung. Nah, karena ya jam terbangnya masih rendah dibandingkan dengan seorang senior programmer yang kalau misalnya diinstruksikan melalui chat aja dia langsung paham gitu, langsung ngerti instruksinya apa. Jadi kita perhatikan ya, ketika melakukan yang namanya komunikasi, itu kita harus perhatikan konteksnya apa di sini. Kemudian ya nggak semua orang bisa kita kasih treatment yang sama. Oke, kemudian metode untuk melakukan komunikasi ini itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Bagi ketika kita berada dalam lingkungan yang formal, ya tentu kita perhatikan gimana komunikasi formal ditetapkan di dalam organisasi tersebut gitu. Meskipun banyak orang yang sebenarnya dia lebih prefer untuk melakukan komunikasi secara informal. Informal dalam hal ini ya dalam obrolan santai gitu atau melakukan call singkat. Kenapa mereka lebih prefer ke komunikasi informal? Ya, tentunya ketika udah sama-sama saling akrab nih, ngobrolnya santai. Jadi kepercayaannya itu juga uh, kuat ya. Jadi mereka itu bisa lebih santai untuk menceritakan keluh kesahnya dan lain sebagainya. Tapi tentu aja kita perlu nih namanya yang komunikasi formal supaya informasi yang penting itu bisa disampaikan dengan baik ya. Jadi nggak semena-mena untuk memotong informasi gitu. Jadi misalnya dalam satu rapat mingguan ya, project management itu tentunya memposisikan dirinya untuk bisa berkomunikasi secara formal di dalam kegiatan rapat tersebut. Nah, di luar dari rapat, ya bebas saja komunikasi informalnya sesuai dengan preferensinya. Tuh. Jadi, untuk metode komunikasi ini sebenarnya dikembalikan ke orangnya lagi, mau seperti apa metode komunikasinya. Tapi pastikan apakah memang orang yang nantinya akan kita ajak komunikasi itu memang berkenan untuk menggunakan metode tersebut gitu. Selanjutnya, di sini ada ya salah satu cara untuk menentukan berapa banyak sih channel komunikasi yang dibutuhkan gitu. Jalur komunikasi ini nantinya akan bertambah ya sesuai dengan jumlahnya anggota. Jadi semakin besar tim, tentunya semakin kompleks manajemen komunikasi itu. Kalau misalnya kita ngomong sama satu orang, ya, berarti kan komunikasinya cuma satu, jalurnya itu cuma satu. Kita cuma berhadapan dengan orang tersebut. Nah, gimana kalau misalnya ada 3, 4, 5, 10 orang yang nantinya akan berkomunikasi dengan kita. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa banyak jalur komunikasi yang perlu dipertimbangkan. Kita bisa menggunakan rumus N dikali N kurang 1 dibagi 2, di mana N merupakan jumlah orang yang nantinya akan terlibat di dalam proses komunikasi tersebut. Misalnya nih, tadi 2 orang berkomunikasi ya dia cuma pakai satu jalur komunikasi, ya kan? Kalau misalnya 3 orang, oke, ya harus nih orang yang perempuan ini dia nantinya akan berkomunikasi dengan bapak-bapak ini. Kemudian si bapak tersebut akan berkomunikasi dengan ibu-ibu berkacamata. Nah, apakah ibu-ibu berkacamata ini tidak perlu berkomunikasi dengan si wanita ini?
Ya, kalau misalnya dalam satu lingkungan yang sama, dalam satu pekerjaan yang sama, mereka tentunya harus berkomunikasi, ya, harus membangun yang namanya jalur komunikasi. Nah, karena di sini ada 3 orang yang terlibat, kita pakai rumus yang tadi. 3 dikali 3 kurang 1, 3 kurang 1, 2. 3 kali 2, 6, dibagi 2, 3. Jadi ada 3 jalur komunikasi yang dibutuhkan. Kemudian kalau misalnya ada 4 orang gimana? Tentunya dari si A, B, C, dan D ini, ya, ini A. Kita asumsikan dia sebagai A. Kemudian dia sebagai B, dia sebagai C, dan dia sebagai D. Gimana 4 orang ini nanti akan berkomunikasi? Ya tentunya A dan C ini nggak mungkin berkomunikasi berdua aja. Padahal mereka itu setim ada 4 orang loh. Harus balance komunikasinya. Jadi A harus pastikan informasi itu nyampe ke orang D ini. Dan orang D ini harus pastikan apa yang dapatnya itu sama pemahamannya itu dengan orang yang di B ini. Kemudian yang B ini juga punya pemahaman yang sama dengan C. Dan ya tadi ini kan awal ya mereka berkomunikasi. Nah, di cross check lagi nih, apakah udah sama maksud dari komunikasi yang tadi disampaikan itu antara C dengan D dan antara A dan juga B. Ini juga perlu di cross check. Jadi di sini ada 4 orang yang terlibat, berarti jalur komunikasinya adalah 4 dikali 3 dibagi 2. Makanya yang didapatkan hasilnya adalah 6 jalur komunikasi. Gitu. Selanjutnya, kita masuk ke planning communication management. Nah, sini ada konten yang perlu kita perhatikan ketika kita mau melakukan perencanaan terhadap gimana nantinya rencana komunikasi ini akan dilakukan. Kita harus memperjelas nih, gimana kebutuhan stakeholdernya, siapa nanti stakeholder yang akan terlibat, kemudian informasi apa yang perlu disampaikan nantinya, apakah ada formatnya atau enggak, kemudian detailnya seperti apa, ya disampaikan di sana. Kemudian kita juga perlu detailkan siapa nantinya yang akan mengirimkan pesan tersebut dan siapa yang nantinya akan menerima pesan tersebut. Nah, karena ini melakukan komunikasi ya, dan apalagi dalam mengerjakan proyek, kita perlu perhatikan teknologi atau media apa yang nanti dibutuhkan. Misalnya kita membutuhkan nih yang namanya email, kita butuh slide, atau kita butuh apa gitu. Kemudian kita perhatikan gimana frekuensi komunikasinya. Apakah kita butuh komunikasi secara harian, atau ada report mingguan, report bulanan. Kita tentukan frekuensinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian prosedur eskalasinya seperti apa. Nanti kalau misalnya ada revisi rencana, gimana gitu. Jadi kita harus pastikan kalau misalnya semua informasi ini itu memang disampaikan dengan clear ya, supaya orang yang nantinya akan menerima informasi tersebut itu bisa benar-benar paham dan menjalankan teknik komunikasinya sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Misalnya, di sini ada customer technical staff. Customer technical staff ini merupakan stakeholder ya. Nanti dia itu akan mengirimkan dokumen yang namanya monthly status report dalam bentuk email, dikirimkan dalam bentuk email ya. Nah, kepada siapa nanti dia akan mengirimkan monthly status report ini? Nah, di sini kontak personnya ada Lee Chow dan juga Nancy Michaels. Nah, kemudian kapan? Nah, tenggat waktunya ini juga harus jelas kapan laporan tersebut nantinya akan dikirimkan. Sini nyatakan dia akan dikirimkan dalam first of month, ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan, di sini juga kita perlu melakukan yang namanya managing. Jadi, project manager itu harus memastikan kalau informasi memang benar sampai ke orang yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan juga dengan format yang tepat. Jadi di sini perlu dipertimbangkan apa aja teknologi yang nantinya akan dibutuhkan, medianya apa aja yang cocok, karena mungkin keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya. Jadi metodenya nanti akan dipertimbangkan, teknologinya juga.
Kemudian bagaimana laporan kinerja nanti akan disampaikan. Jadi misalnya nih, dalam kegiatan meeting, ya, setelah pelaksanaan sprint review, nanti project manager akan mengirimkan ringkasan rapat atau notulensi rapat ke stakeholder dalam bentuk PDF supaya orang-orang yang terlibat dalam rapat tersebut bisa mengambil keputusan dengan cepat. Jadi kita bisa tahu teknologi apa yang digunakan, kemudian metode seperti apa, performance reportingnya bagaimana. Kemudian, gimana cara kita itu pilih metode komunikasi? Metode komunikasi diklasifikasikan jadi 3. Yang pertama interactive communication, kemudian yang kedua ada push communication, dan yang ketiga ada pull communication. Jadi untuk interactive communication ini biasanya dilakukan oleh 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk melakukan pertukaran informasi. Ya, bisa melalui meeting, phone calls, atau video conferencing. Jadi, ya kalau interactive communication diharapkan orang yang sedang berkomunikasi itu punya pemahaman yang sama gitu. Nah, kalau misalnya post communication, di sini kita bisa lihat ya, informasi itu dikirimkan atau di-push ke penerimanya tanpa ada request dari orang-orang tersebut. Contohnya ada laporan yang sering dikirimkan ke email kalian. Ya kalian nggak ada nih subscribe sesuatu atau apa gitu, tapi karena kalian pernah mengunjungi website tersebut, jadi mereka selalu mengirimkan iklan ya ke email kalian. Itu kan sesuatu yang nggak kalian butuhkan sebenarnya, tapi mereka kirimkan selalu gitu. Dan misalnya di CIS, kalian selalu menerima informasi yang bahkan kalian sebenarnya nggak minta gitu. Itu adalah metode push communication. Kemudian metode yang ketiga, di sini ada pull communication. Jadi informasi ini dikirimkan kepada resipien sesuai dengan requestnya. Jadi misalnya kalian ketika membutuhkan informasi tertentu, maka informasi nanti akan dikirimkan ke kalian. Kalian request apa nih? Misalnya kalian mau meminjam buku atau meminta informasi terkait katalog tertentu, nah itu nanti akan disampaikan tuh, karena memang kalian yang request. Kemudian best practice dari komunikasi ini, best practice dari managing communication ini, kita bisa menggunakan fitur dari Kanban. Sini kita bisa lihat ya, fitur dari Kanban itu terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama ada kolom to do, kemudian ada kolom in progress, dan juga ada kolom done. Tujuannya apa kita bikin seperti ini? Ya, supaya tim bisa lihat status pekerjaan itu secara transparan. Jadi kita bisa lihat ya siapa yang task mana nih yang udah selesai. Atau mungkin dari sini kita bisa tahu bottleneck-nya di sebelah mana ya selama ini. Kok ini progresnya nggak selesai-selesai. Task 2 ini kok terus-terusan dalam status in progress. Apa yang salah? Apa yang kurang dari situ? Nah, nanti akan dilakukan evaluasi gitu. Kemudian ketika melakukan yang namanya komunikasi ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya template ya. Kenapa kita perlu yang namanya template? Karena ya banyak anggota tim yang sebenarnya takut untuk bertanya, menyuarakan pendapat, atau bingung gimana caranya menyampaikan informasi ini gitu. Jadi salah satu solusinya adalah dengan menyediakan yang namanya template standar. Ya, template yang bisa digunakan untuk membuat laporan. Ya, dalam hal ini membuat laporan itu juga termasuk salah satu cara komunikasinya. Karena dengan adanya template laporan ini, formatnya pasti udah ditentukan. Isinya pasti udah ditentukan. Ya, jadi kita udah tahu nih spesifik apa sebenarnya yang ingin disampaikan di sana. Apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam laporan tersebut. Dan ketika kita udah punya template, kita juga bisa menjamin bagaimana konsistensi komunikasinya dalam bentuk laporan tadi antar periode dan juga antar proyek. Jadi kita bisa lihat gapnya. Bisa dalam bentuk laporan bulanan, kita bisa lihat gapnya dari masing-masing laporan tersebut gitu. Karena memang punya format yang sama. Jadi kita udah sangat-sangat familiar. Kemudian
Ya, project manager dan juga project team juga bisa membuat yang namanya lesson learn report. Untuk apa itu? Ya, ini biasanya berisi dokumen refleksi. Ya, dokumen refleksi yang berisi pengalaman, tantangan, dan juga solusi yang bisa dipelajari untuk proyek berikutnya. Jadi, apa yang mungkin kurang atau apa hal positif yang udah kita dapatkan, kita bisa sampaikan di laporan tersebut. Ini contoh penggunaan template ya. Kalau kalian masih ingat, ini adalah gambar BBS. Nih, dari BBS kita bisa tahu bagaimana timelinenya, deliverable-nya apa. Nah, dari situ kita bisa komunikasikan. Sebenarnya kebutuhannya ada apa aja dalam hal ini. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan bahasan, kita bisa minta dong. Kenapa ini belum, ya kita bisa komunikasikan. Kenapa progres task yang ini tuh belum selesai. Harusnya dia udah selesai nih, misalnya di tanggal 1 Juni. Tapi kok saya belum dapatkan laporannya. Sini kan bisa kita lakukan komunikasi berdasarkan timeline yang udah disediakan. Jadi ya banyak template yang bisa digunakan untuk komunikasi, bukan cuma sekedar dalam bentuk dokumen report ya, tapi bisa juga dalam bentuk lainnya. Nanti kalian bisa coba explore template apa aja sih yang bisa digunakan untuk project communication ini. Kalau biasanya itu menggunakan template yang digunakan adalah template status report ya. Jadi situ udah ada bagian-bagian tersendiri, misalnya untuk menyatakan progresnya seperti apa, risikonya apa, isunya apa, dan rencana berikutnya apa gitu. Atau mungkin dalam bentuk notulen. Jadi untuk setiap pertemuan rapat itu nantinya akan dibuat notulensinya yang berisi format waktu, tempat rapatnya, siapa pesertanya, agendanya, hasil diskusinya, kemudian siapa PIC-nya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ya tadi kita bisa pakai template ya. Di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya teknologi. Selain dari report yang tadi itu, template dokumen tadi, kita juga bisa menggunakan yang namanya software untuk membantu kita dalam melaksanakan proyek ini, khususnya untuk project communication. Jadi, software manajemen proyek ini nantinya digunakan untuk membantu distribusi informasi secara cepat dan juga terkendali, terutama dari software tersebut. Jadi, akan ada berbagai tampilan informasi. Misalnya Gantt chart untuk manajer, taskboard untuk tim, dan juga laporan progres untuk sponsor. Kemudian, harapannya software tersebut bisa lakukan update secara real time. Jadi semua stakeholder bisa lihat perubahan terbaru, baik itu dari jadwalnya, dokumennya, ataupun change request-nya. Nah, kalau misalnya ada kolaborasi dan integrasi, tentunya akan lebih mudah ketika software ini nantinya digunakan. Juga kita bisa mengatur bagaimana kapasitas tim yang dibutuhkan. Siapa nantinya yang akan memantau. Jadi dengan menggunakan software akan lebih mudah semuanya itu. Tapi ketika kita menggunakan yang namanya software ini, tentu nggak akan lepas dengan namanya tantangan ya. Misalnya dalam hal waktu, mungkin ini pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan internasional. Gitu. Nanti akan ada perbedaan waktu di sana antara orang yang kerja di Indonesia dengan orang yang kerja di Belanda. Budaya kerjanya juga mungkin akan berbeda, bahasanya juga, kemudian masalah teknisnya, ya, apalagi ada kendala koneksi misalnya, nanti terganggu audionya, videonya. Kalian bisa coba eksplorasi terkait bagaimana sih tools yang bisa digunakan untuk project management ini. Dan kalian juga bisa lihat gimana sih sebenarnya dalam suatu organisasi itu melakukan yang namanya komunikasi. Ya, jadi kalian perhatikan ketika kita bahas project communication, ya di sini komunikasi proyek itu bukan cuma sekedar menyampaikan pesan, tapi perlu adanya pengelolaan
aliran informasi supaya semua stakeholder itu benar-benar paham dan bertindak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi, rencana komunikasi, pemilihan metode, penggunaan template, serta software itu menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pengerjaan proyek. Jadi kalian perhatikan ya, ini bukan asal-asalan mengerjakan proyek ini. Bukan cuman sekedar, aku maunya gini, aku nggak peduli pendapat orang lain. Nggak boleh kayak gitu. Namanya proyek. Proyek yang dikerjakan oleh tim. Jadi perlu adanya kombinasi strategi, metode, alat, dan juga pendekatan interpersonal untuk memastikan kalau semua informasi itu benar-benar tersampaikan dengan tepat. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Kalian bisa lanjutkan dengan instruksi yang sudah saya lampirkan di CIS. Sekian dan terima kasih.